hari ini topiknya adalah back to basic ya. Gimana caranya kita bikin orang penasaran supaya orang mau dipresentasiin. Cuma bahasanya itu yang tricky ya. Bahasanya harus bikin penasaran. Jadi jangan langsung, gue mau presentasi nih. Gue mau jualan nih sama lu gitu. Gue mau prospek lu, takut orangnya. So, ada trik-triknya, ada kata-katanya yang teman-teman bisa pakai. Di sini nanti banyak pilihannya ya, teman-teman bisa pakai supaya teman-temannya itu nggak pada kabur, nggak pada takut dijualin. Ya, kalau seandainya orang masih belum tertarik untuk dengerin kita langsung bablas aja presentasi. Kira-kira efektif nggak, teman-teman? Nggak efektif ya. Masuk kuping kiri, benar, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Atau malah nggak lewat, ya, langsung tumbukan lenting sempurna. Masuk kuping kanan, keluar lagi lewat kanan. Nggak sempat ke kiri. Jadi, kita harus pertama dapetin attention orang dulu, bikin orang penasaran dulu, baru kita mulai presentasi. Kalau nggak ada gunanya kita presentasi panjang lebar, kita ceritain sesuatu yang bagus, tapi orang belum ada ketertarikan untuk dengar, gitu. Misalnya orang lagi pegang HP, gitu. Nah, ini teman-teman yang dulu biasa minta tolong untuk dipresentasiin di coffee shop gitu, table talk namanya. Kalau dulu offline table talk gitu. Kalau orangnya masih main HP, masih sibuk telepon-teleponan, masih ngobrol sana ngobrol sini, pasti upline-nya tidak langsung mulai presentasi. Bahkan bisa-bisa tidak jadi presentasi. Lihat-lihat kondisi si prospek gitu ya. Kita tidak akan memaksakan. Koyung ini tahu banget, Koyung dulu jam terbangnya luar biasa presentasinya, dan beberapa kali nggak jadi presentasi kalau si prospeknya itu tidak siap. Misalnya dia lagi emang takut di prospek atau nggak interest ya, kayak nggak menaruh perhatian sama sekali, kita tidak akan masuk ke presentasi bisnis kita ataupun produk bahkan. So, pertama, PR kita adalah gimana caranya dapetin attention dan keep it ya. Sebenarnya topik ini cukup panjang karena bukan hanya untuk dapetin appointment aja, tapi juga ini bisa digunakan untuk banyak hal ya. Jadi kita hari ini hanya akan bahas topik yang pertama, bagaimana kita menggunakan magic statement atau kalimat-kalimat ajaib untuk bikin orang nggak lagi distracted, nggak lagi pikirannya tuh nggak lagi tersimpangkan sama HP, sama sesuatu yang bling-bling atau sesuatu yang menarik yang lainnya di luar bisnis kita. Gimana caranya dia bisa fokus mau dengerin kita, tertarik dulu mau dengerin kita. Nah, lanjutannya kita juga akan ada magic statement atau kalimat-kalimat ajaib untuk closing, kalimat-kalimat ajaib untuk dapetin final decision, kalimat ajaib untuk ngebaca pikirannya si prospek, untuk engage prospek pada saat presentasi, untuk mengatasi atau menyingkirkan penolakan, juga untuk bonding sama tim member kita. So, kita akan mulai masuk langsung ke magic words untuk bikin prospek penasaran. Nah, kenapa sih kita butuh magic words? Ya, itu tadi, karena kita pengen dapetin attention-nya mereka sebelum kita mulai presentasi. Kalau mereka belum siap untuk fokus dengerin kita, maka percuma kita ngomong panjang lebar. Kenapa sih kita harus dapetin attention mereka? Kalau kita asal masuk aja, dianya nggak siap, maka dia nggak akan dapetin message-nya kita. Dan orang-orang itu di otaknya banyak fear ya, banyak ketakutan. Pertama ketakutan untuk dijualin, terus takut nggak enak kalau nggak beli, takut waktunya kebuang-buang, takut presentasinya lama gitu ya. Gue minta waktu lu dong setengah jam, dalam hati dia setengah jam. 30 detik juga gue nggak punya waktunya. Banyak kerjaan lain yang lebih penting gitu. Jadi kita nggak bisa maksain. Nah, PR-nya adalah kita mengubah survival mode mereka menjadi curiosity mode. Jadi orang-orang yang tadinya otaknya di mode survival ya, gimana caranya supaya gue nggak dirugiin, gimana caranya supaya gue nggak dijualin, menjadi mode penasaran. Ini nih yang kita butuhin nih, bikin dia jadi penasaran. Nah, sebelum masuk ke kalimat-kalimatnya, setelah slide ini langsung kalimat-kalimat, kita bisa pikirkan dulu kira-kira apa yang si prospek itu mau ya. Ini kita bisa pada saat ngobrol ya, kita mulai gali ya. Sebenarnya apa yang dia inginkan? Dia inginnya liburan kah? Atau bayar cicilan mobilnya kah? Pengen penghasilan tambahan? Pengen energi yang lebih? Mungkin dia orangnya gampang capek?
atau pengen punya kerjaan yang bisa dikerjain dari rumah instead of harus macet-macetan berangkat, macet-macetan pulang gitu ya. Terus pengen, kalau yang sering perawatan ya pengen kulit yang lebih muda, pengen punya kesehatan yang lebih baik supaya bisa hidup lebih lama. Nah, ini kan bisa buat orang tuanya juga ya, buat yang muda-muda. Pengen bisa bayar utang. Nah, ini juga banyak nih orang yang kepepet utang nih, yang ada cicilan-cicilan. Pengen bisa nurunin berat badan, pengen dapat recognition, mungkin kerja keras setengah mati di kantor tapi tidak pernah direcognize gitu, yang ada diomelin terus sama bosnya ya, yang haus recognition, terus yang pengen punya komunitas orang-orang positif. Nah, ini nih hal-hal yang kita bisa jadikan topik yang bikin dia penasaran. Jadi lihat-lihat orangnya, kira-kira dia cocoknya yang mana. Banyak pilihannya. Tidak melulu apel stem cell, tidak melulu income. Jadi banyak pilihannya. Nggak harus masuk dari duit ya, bisa juga dari waktu, bisa dari manapun. Nah, ini teman-teman perlu cari tahu dulu. Kira-kira dia cocoknya kita masuk dari mana. Oke. Kalimat pertama yang kita bisa pakai. Nah, kalau kita langsung bilang saya mau presentasi, langsung alarm berbunyi dia, langsung takut ya, saya mau presentasi, aduh diselesin gua. Jadi kita bisa gunakan kalimat ini. Contoh aja satu kalimat ini ya. Gue punya kabar baik dan kabar buruk. Kira-kira teman-teman, kalau kita bilang saya punya kabar baik dan kabar buruk, apa yang akan teman-teman lakukan? Penasaran, nanya. Nanya. Kan? Apaan tuh? Apa kabar baiknya? Apa kabar buruknya? Jadi yang tadinya dia nggak peduli, bisa-bisa dia langsung matiin HP-nya, langsung ditutup HP-nya, terus langsung apa tuh? Ya, jadi bikin penasaran. Satu kalimat ini bisa dapetin attention dia at least untuk 10 detik. Dan 10 detik itu waktu yang cukup panjang untuk menyampaikan poin utama yang teman-teman mau sampaikan ke prospek tersebut. Kalimat ini dulu. Kalimat ini termasuk gampang apa? Gampang, teman-teman. Gampang apa gampang maksa? Gampang ya? Gampang. Gue punya kabar baik sama kabar buruk nih. Oke. Nah, terus dia udah langsung fokus gitu. Hah? Apaan? Terus kita ngomong apa? Mau dengar yang mana dulu? Oh, boleh. Mau dengar yang mana? Oke, kabar buruk nih, Kotim. Nggak tahu. Nah, ini kita harus siapin ya. Harus siapin sesuai dengan apa yang kira-kira dia inginkan tadi. Contoh. Nah, ini di sini ada 3 contoh ya. Misalnya kita mau bicara mengenai extra income. Kabar buruknya adalah biaya hidup kita itu naik terus. Tapi gaji kita nggak selalu naik terus tiap bulan. Benar kan? Ini bukan bahasa sales kan? Ini kan emang normal kan? Kabar baiknya adalah gue baru aja ketemu seseorang yang bisa bantuin kita start bisnis part-time dan kasih kita jalan keluar. Jadi kayak gini satu contoh ya. Kabar buruknya adalah biaya hidup kita naik terus, tapi gaji kita nggak naik terus. Kabar baiknya adalah gue baru aja ketemu nih seseorang yang bisa bantuin kita start part-time bisnis dan kasih jalan keluar buat kita. Nah, gue bakalan ketemu dia di Zoom besok. Join yuk sama gue, ikutan yuk. Gitu. Jadi dia tidak merasa diprospek atau merasa ditargetin untuk dijualin, tapi kayak kita tuh punya masalah yang sama, ada kabar buruk yang kita sama-sama hadapi, kabar baiknya adalah kita kasih dia solusi kan, kita kasih dia kabar baik, ada jalan keluar nih, dan gue bakalan ketemu dia di Zoom besok. Ikutan yuk, gitu, ikutan Zoom. Oke, ini satu contoh extra income. Contoh kedua, misalnya kita ketemu dengan orang-orang yang udah usia-usia menjelang pensiun, atau udah usia pensiun, atau masih muda tapi udah kerja 10 tahun, 20 tahun gitu, udah mikir nanti kapan bisa retire. Pengennya pensiun muda sih, tapi jadi kabar buruknya adalah nggak peduli seberapa keras kerjaan kita, seberapa jungkir balik kita kerja buat kantor, kita nggak pernah punya cukup uang untuk bisa pensiun muda atau untuk bisa pensiun. Kabar baiknya adalah kalau kita punya penghasilan yang kedua, second income, ini akan jadi lebih mudah. Nah, biasanya kalau kita ngomong kayak gitu, kira-kira orang akan responnya seperti apa? Nanya, gimana? Yes, gimana? Atau apaan tuh? Kasih tahu dong. Iya, apa tuh second income-nya? Gitu ya. Jadi bikin orang penasaran.
nggak kita yang nyosor yang gue presentasiin ya, gue ceritain ya, nggak yang kayak gitu. Tapi kalimat ini bikin dia justru yang nanya, apaan tuh? Gitu. Terus, contoh ketiga, kerja dari rumah. Tadi kan kita bilang, gue punya kabar baik dan gue punya kabar buruk. Apaan tuh? Gitu. Baru kita bilang ya. Jadi abis satu statement ini, yang gede ini, teman-teman jeda dulu. Nunggu dia nanya ya, jangan langsung pop gitu ya. Sabar. Bikin dia penasaran ya. Gue punya kabar baik dan gue punya kabar buruk. Begitu dia langsung fokus, terus dia tanya, apa kabar baiknya dan apa kabar buruknya. Baru kita kasih tahu ya. Kabar baiknya adalah, dengan bisnis ini, kita bisa kerja 24 jam dari rumah aja. Kabar buruknya adalah lo bakalan kangen sama bos lo, sama teman-teman kerjaan lo. Oke, nggak masalah sih. Kalau kangen sama mereka, kayaknya gue masih bisa hidup tanpa mereka. Gitu ya. So, apa ini bisnisnya? Gitu. Ini satu contoh, teman-teman. Bagaimana menurut teman-teman? Easy to do? Easy. Easy ya? Satu kalimat dulu. Gampang. Gampang banget. Oke, gue punya kabar baik dan gue punya kabar buruk. Orang langsung, ya. Itu satu cara bikin orang penasaran. Contoh lagi. Ada 2 orang tipe di dunia ini. Jeda. Kira-kira apa respon orang? Nanya apa tipenya gitu. Yes, exactly. Terus kita diem. Diem. Terus ngegantung nih. Kan yang ada dia tambah penasaran kan. Apa tuh tipe pertama, tipe kedua ya? Ada 2 tipe orang di dunia ini. Ya, tergantung kita ngomongnya sama siapa. Ada dua tipe orang di dunia ini. Ada yang pertama, yang dari bulan ke bulan bertahan hidup dengan gaji, dan tipe yang kedua yang punya penghasilan kedua. Jeda lagi. Nanti dia nanya lagi. Ini kurang asem ya, bikin orang penasaran ya. Jadi nanya-nanya terus ya. Nah, contoh lagi untuk family ya. Ada 2 tipe orang di dunia ini. Tipe yang pertama, bawa keluarganya jalan-jalan ke tempat yang biasa aja. Nggak berkesan. Tipe yang kedua, bawa keluarganya jalan-jalan ke tempat yang mereka bakalan ingat seumur hidup. Ini kalau kita mau ngomongin mengenai jalan-jalan. Dengan ngerjain bisnis ini kan kita punya promo jalan-jalan ke luar negeri kan, setahun 2 kali. Moga-moga cepat bisa direalisasiin lagi nih. Setelah pandemi over ya. Ada 2 tipe orang. Ya, yang bawa keluarganya jalan-jalan ke tempat biasa aja. Ya, nggak usah disebutin sih, jalan-jalan ke tempat biasa aja, ke puncak, kemana lagi, ke mall gitu. Dan ada yang bawa keluarganya jalan-jalan ke tempat yang mereka bisa ingat seumur hidup. Oke. Kalau mengenai produk gimana? Kalau mengenai produk, ada 2 tipe orang di dunia ini. Yang pertama, berusaha mati-matian nutupin keriput-keriputnya dengan pakai krim, pakai lotion, pakai makeup. Tipe kedua, ngebenerin keriputnya dengan memberikan nutrisi dari dalam. Terus kita jeda lagi. Penasaran dia. Terus, lo yang mana? Terus maksudnya? Baru kita masuk ke serum lah, ke apple stem cell lah, kayak gitu-gitu ya. Oke. Contoh lagi. Soalnya kalau dengerin beberapa kali contoh, meskipun kalimatnya sama, akan lebih nyantel, teman-teman. Jadi aku bikin contoh agak banyakan ya, biar lebih inget. Soalnya kalau cuma denger 1 contoh, 2 contoh, nggak mudeng, nggak hafal ntar. Ada 2 tipe orang di dunia ini. Ada yang pada saat pergi ke reuni SMA-nya, terlihat 20 tahun lebih tua, tapi ada lagi tipe orang yang pada saat datang ke reuni SMA-nya, bikin semua teman-temannya jadi jealous. Kenapa? Karena dia awet muda. Contoh lagi, ada 2 tipe orang di dunia ini. Tipe pertama selalu komplain mengenai duit. Tipe kedua yang tahu gimana caranya dapat lebih banyak duit. Jeda. Jadi orang, oke, gimana caranya dapat lebih banyak duit? Gitu kan pasti malas banget jadi tipe yang pertama, selalu komplain mengenai duit kan. Gimana caranya bisa dapat lebih banyak duit? Gitu. Oke, ini juga gampang teman-teman. Gampang ya. Bisa.
yang mengenai masalah money justru aku nge impactnya ntar kalau kasih kasih tahu ke mereka maksudnya kalau misalkan dengan cara gue mungkin kenal ini dengan bisnis ini tak. Nah, Guna di chat dulu, Guna. Kamu nggak gitu jelas suaranya, jadi di chat aja. Itu contoh yang kedua tadi. Contoh yang pertama, Pak, tadi teman-teman. Kalimat pertama yang bikin penasaran apa? Gue punya kabar baik dan kabar baik dan kabar Ada buruk. ada kabar baik dan buruk. Yang kedua, Ada 2 tipe orang di dunia. Orang. yes, betul. Oke. Nah, ini yang ketiga. Guess what? Guess what itu terjemahinnya apa ya? Lo tahu nggak? Yeah. Benar gitu ya, Kotim ya? Guess what? Ya, betul. Lo tahu nggak? Gue baru aja pakai yang namanya serum muka minggu kemarin. Terus laki gue udah bisa lihat perbedaannya dengan jelas. Keriput-keriputnya ngilang. Jeda. Kira-kira kalau Cina Talia diceritain kayak gitu, tahu nggak, Ci? Gue baru aja pakai serum muka seminggu yang lalu, laki gue udah langsung notice loh perbedaannya. Keriput-keriputnya berkurang katanya. Terus aku diem. Cinat kira-kira responnya gimana? Ya masa sih? Gitu. Serius? Serum apa yang lo pakai gitu kan? Iya, iya. Iya, seminggu udah langsung kelihatan bedanya. Serum apa yang lo pakai gitu kan? Oke, nah itu satu contoh ya. Lo tahu nggak ya? Pertama gini dulu, lo tahu nggak? Nggak. Apaan? Lo tahu nggak? Gue baru aja start karir yang baru karena gue udah ngerasa kerja buat kantor udah bukan masa depan gue. Hah? Karir baru apa tuh? Apa tuh? Karir baru apa tuh? Gitu. Cerita-cerita dong. Oke. Contoh lagi, yang ketiga. Lo tahu nggak? Gue baru aja dapat bonus pertama dari kerjaan part-time gue. Hah? Kerjaan part-time apa tuh? Berapa bonusnya? Gitu kan, bikin penasaran. Jadi, kita nggak langsung cerita panjang lebar, cukup satu kalimat dan dijeda. Gitu ya. Oke, mulai terbiasa ya teman-teman ya. Udah kelihatan pattern-nya ya. Bikin penasaran itu nggak langsung buka gitu. Kayak inilah, kayak cewek cantik tebar pesona kan. Gitu. Nggak harus langsung buka gitu. TP-TP aja, tebar pesona aja. Oke. Lo tahu kan, bla 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 gitu ya. Lo tahu kan, macet di Jakarta itu parah banget. Pasti teman kita langsung gitu. Terus dia langsung dengerin kita mau ngomong apa nih kita gitu. Lo tahu kan, kerjaan kita ini udah makan sebagian besar waktu kita sepanjang minggu. Kalau ngomong sama teman kantor ya, lo tahu kan nih kerjaan kita itu udah ngabisin hidup kita lebih dari 50%. Lo tahu kan, bla 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 gitu. Jadi orang tuh nggak ngerasa dijualin. Kita masuknya ke presentasi itu bisa lebih smooth dan orang lebih siap dengerin. Orang lebih penasaran. Contoh lagi, kalimat lain lagi. Jadi banyak teman-teman contohnya bisa dipilih ya. Mungkin ini nggak cocok buat kamu. Ya, benar-benar. Asik ada guru bahasa Inggris. Mungkin ini nggak cocok buat kamu, tapi ya, dia langsung, apaan yang nggak cocok buat gue nih? Dia tambah, apa nih? Gitu ya. Mungkin ini nggak cocok buat lo, tapi gue baru aja mulai bisnis. Mungkin aja lo tertarik juga. Gitu ya. Jadi, apa tuh gitu. Mungkin aja ini nggak cocok buat lo, tapi pernah kepikir nggak sih lo jadi bos untuk diri sendiri? Oh ya iya sih. Mungkin aja ini nggak cocok buat lo, tapi gue baru aja ketemu cara untuk berbisnis part-time yang nggak ngeganggu kerjaan. Apakah kira-kira lo pengen denger juga? Apakah kira-kira lo pengen tahu juga? Gitu ya. Ini mungkin bukan sesuatu yang cocok buat lo, tapi kayaknya gue tahu gimana caranya bikin lebih banyak duit. Gimana caranya kita bisa dapat lebih banyak duit. Gue tahu ini mungkin nggak cocok buat lo. Ini kalimat-kalimat yang provokatif ya. Ini mungkin aja nggak cocok buat lo gitu. Hah? Ini mungkin aja nggak cocok buat lo. Apa nih? Tapi gue memutuskan untuk stop bolak-balik ke kantor. Stop bolak-balik commuting ya. Commuting itu kayak misalnya kita rumah di Jakarta tapi kantor di Tangerang, atau rumah di Bekasi, kantor di Jakarta gitu, itu namanya commuting ya.
gue memutuskan untuk stop commuting, stop berangkat pulang balik kantor sejauh itu. Kalau lu juga nggak suka pulang pergi kantor sejauh itu atau gimana gitu ya? Ini mungkin aja nggak cocok buat lu, tapi ini adalah cara kita yang bisa membantu kita pensiun muda gitu. Ini mungkin aja nggak cocok buat lu, tapi ini cara yang bisa bikin kita pensiun muda. Cara apa tuh? Ini mungkin aja nggak cocok buat lu, tapi gue baru aja dapet cara ngilangin lemak meskipun kita masih bisa makan enak. Ini kongmo banget nih. Iya, dia doyan banget makan enak, doyan yang manis-manis. Ini bisa dipakai ya. Ini mungkin aja nggak cocok buat lo, tapi gue ketemu cara nih. Kita bisa tetap makan enak-enak sekaligus nurunin body fat. Contoh kalimat lain lagi. Tapi ada ide yang lebih bagus lagi. Oh, apa tuh gitu kan? Yang penting bikin penasarannya dulu, kalimat ininya dulu. Kalau belakangnya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan dia. Tapi ada cara yang lebih bagus lagi. Misalnya teman kita lagi curhat lah mengenai cicilan lah, mengenai kerjaan mondar-mandir ke kantor macet lah, mengenai harus begini, harus begitu, harus lembur di weekend. Tapi ada ide yang lebih bagus. Apa tuh? Bisa juga kita pakai kalimat ini. Ini kalimat yang buat bikin penasarannya doang ya, yang ada kutip-kutipnya ini. Coba pertimbangkan deh. Bisa jadi pertimbangan nih. Yang artinya tidak dia. Bayangkan, bayangin coba. Bayangkan. Yang artinya lo bisa jauh lebih cepat ngelunasin cicilan. Iya, kalau punya penghasilan tambahan kan. Tadinya aduh ini KPR masih 39 tahun lagi nih. Buset, KPR berapa tahun? KPR masih berapa puluh tahun lagi nih. Nah, kan dengan bisnis ini kan. Nah, ada alternatif lain nih yang artinya lo bisa beresin semua cicilan KPR itu dalam waktu 3 tahun ke depan. Gitu. Nah, itu beberapa kalimat yang kita bisa pakai, teman-teman. Ini konsepnya aja, of course kalimatnya tidak fix harus pilih dari yang beberapa tadi. Teman-teman bisa juga, yang penting udah ngerti konsepnya, jangan terlalu dibuka langsung semuanya, tapi bikin satu kalimat yang pendek, yang bikin orang, hah, apa tuh? Bikin pengen tahu, bikin penasaran. Itu konsepnya. Nah, kita tidak akan terlalu panjang lebar, karena kalau semuanya langsung dibukain, nggak fokus nanti praktekinnya yang mana. Jadi kita coba praktekin dulu yang untuk prospecting ini selama seminggu ini. Minggu ke depan kita akan masuk lagi ke yang tadi yang di halaman 2 itu ada beberapa poin-poin lainnya gitu. Ini bersyukur tiba-tiba suaranya nongol lagi. Tadi seharian suaranya hilang soalnya. Oke. Cepet ya, setengah jam doang. Gimana teman-teman? Siapa mau coba? Ada di chat nih, coba kita baca chat dulu ya. Siapa yang meninggal, Bu? Yang meninggal mamahnya Cirita, teman-teman yang belum tahu, Cirita yang di Kelapa Gading, yang siomay, Cirita yang siomay. Ya, yang jualan siomay. Cerita yang siomay, kasihan banget. Cerita yang jualan siomay itu mamanya baru aja meninggal. Mamanya sebenarnya sehat-sehat walafiat. Tapi baru aja operasi lutut, habis operasi lutut meninggal. Jadi teman-teman yang mau ngelayat ada di Rumah Duka Heaven ya, yang di Pluit ya, Ci Ita? Iya. Benar ya? Benar ya, yang Pluit ya? Heaven ya. Yang Grand Heaven. Hah? Yang apa? Yang Grand Heaven. Oh, Grand Heaven ya. Grand Heaven. Ya. Teman-teman yang mau nengok bisa chat di grup, bisa chat aku juga, aku ada nomor kamarnya. 102. Ah, itu hafal tuh. Cina tuh udah ke sana ya? Belum. Oh, oke. Tinggal papi. I see. Wah, kok Timothy Busyat topiknya dahsyat gitu ya. Padahal simple ya, cuma contoh-contoh kalimat, tapi kalau member baru kadang-kadang nggak kepikiran. Terus keren topiknya nih. Banget itu. Mirip 10 faktor motivasi utama. Iya, betul. Ada 10 faktor motivasi utama, betul. Cuma ini benar-benar dikasih kalimatnya yang siap pakai. Nah, guna. Terus berarti
kita baru bisa pakai kalimat yang tadi itu ya setelah kita tahu dia maunya apa gitu kan Lucia. Yes, betul. Atau kita Kebutuhannya kenal dia dia. apa kan? Atau kita kenal dia. Kita kenal dia dan kita tahu kondisi dia seperti apa. Oke. Soalnya kalau kita tahu-tahu datang langsung bilang, bayangkan, gue ada berita bagus, berita buruk bagimu. Ya kali. Terus kita ngomong gitu kan, ini apa yang soal apa? Lu bisa lo jadi bos lu sendiri. Emang gue ibu rumah tangga selama ini. Nggak I'm the nyambung. boss. I'm the boss katanya di rumah. Iya. Betul. Oke, ada pertanyaan dari Guna. Ketipe yang mani? Iya. Ketipe yang mani yang paling sulit untuk ditaklukkan dari jawaban mereka bisa jadi di luar yang paling sulit untuk ditaklukkan dari jawaban mereka atau bisa jadi di luar ekspektasi dari jawaban mereka. I don't really get your statement. Nggak gitu ngerti Guna maksudnya apa. Minggu depan coba yang sudah praktekkan bisa. Good idea. Dok Kris bilang minggu ini coba sharing, minggu depan coba di-share. Minggu ini coba dipraktekkan, minggu depan coba di-share. Minggu depan coba di-share ya kalimat-kalimat ini. Dikasih PR tuh sama Dok Kris tuh. Lusinya belum kasih PR, Dok Kris yang kasih PR. Nice one. Ini kayaknya akibat karena tiap minggu, tiap Senin namanya dia muncul terus. Dia contoh. Itu dia. Hari ini enggak kok. Habis dibully, sekarang gantian kita semua yang dibully sama dia. Luar biasa. Aduh, Guna. Ini skakmat bener-bener kita. Guna, aku nggak ngerti pertanyaan kamu, Guna. Jadi maksud aku yang tipe orang ini kalau misalkan maksudnya kita udah kasih tahu nih dari tipe mandi tipe kesulitan, tapi kalau pas kita udah kasih tahu solusinya kayak apa, dia merasa kayak nggak terlalu suka ataupun jawabannya di luar ekspektasi dari kita gitu, Lus. Oh, oke. Ya, nggak apa-apa. Jadi maksudnya dari jawaban Kak Lucy kan kalau kita hanya praktekkan secara bersama kan kita bisa mudah menjawabnya. Tapi kalau untuk orang lain kan bisa jadi jawabannya beda-beda dan kadang nggak semuanya mudah ditaklukin gitu sih maksud aku. Iya, betul. Jadi kita juga dengan presentasi itu atau dengan prospek orang, bukan berarti 10 orang yang diprospek, 10 orang itu bakal di-closingin. Jadi justru yang di-closingin itu sebagian kecilnya. Jadi kalau ketemu orang-orang yang nolak, ketemu orang yang nggak tertarik, ya udah skip aja, nggak apa-apa. Hak mereka. Dan jangan langsung dimusuhin, jangan jadi aneh gitu hubungannya, karena kalau dia menolak hari ini, belum tentu ke depannya dia nggak jadi join. Ada orang-orang yang timingnya aja belum tepat, tapi nanti-nanti dia butuh penghasilan, nanti-nanti dia butuh produk, dia akan balik ke kita. Gitu. Nggak apa-apa, ditolak mah nggak apa-apa, biasa itu. Makanan kita hari-hari kok ditolak. Bisnis MLM itu kayak durian, Guna. Nggak semua orang doyan. Ada yang suka banget, ada yang nggak doyan, baunya aja udah alergi, dia udah oe-oe. Jadi it's okay. Ada yang mau coba mau coba statement ini? Saya bisa bilang begini. Saya tahu teman yang doyan makan, tapi saya bilangnya dia nggak doyan. Saya bisa bilang gini, bro, mungkin ini nggak cocok buat lu sih, tapi gue udah tahu caranya gimana kita bisa makan jeroan tanpa khawatir kolesterol naik, bro. Weh, cakep. Yes. Thank you, Kotim, sudah mencoba. Sama-sama. Saya coba dulu deh ya. Oke, silakan, Dok Kris. Ini mikirin. Oke. Bro, gue punya kabar baik sama kabar buruk nih. Yep. Nah, kabar buruknya, seberapa jagonya kita, skill-skillnya kita, sebagus-bagusnya skill kita, tapi usia kita kan semakin bertambah, produktivitas kita juga akan semakin menurun. Nah, gue punya kabar baik nih, ada satu bisnis yang mau kita bertambah tua pun, income kita justru bisa bertambah banyak. Beda dengan kerjaan kita sekarang.
Bertambah Oke. tua, produktivitas kita makin turun. Oke, good. Ngomong kasih sama dokter ya, Dok. Sama dokter Bu. Oke, sesama dokter ya. Iya. Oke, good. Very good one. Oke, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi nanti yang teman-teman hari ini berada di lokasi yang tidak memungkinkan untuk konsentrasi, nanti bisa didengarkan ulang supaya dapat benefitnya. Ini memang sesinya singkat banget, cuma setengah jam, tapi sebenarnya cukup padat dengan contoh-contoh kalimat yang bisa langsung dipakai penerapannya pada saat teman-teman bicara dengan prospek untuk bikin mereka penasaran ya. So, nanti bisa didengerin ulang. Ini aku rekap sedikit apa yang tadi kita udah pelajari. Hari ini kita belajar untuk mendapatkan attention orang dengan satu kalimat singkat. Dapetin attention orang. Karena kalau kita cuma langsung jualan, langsung nawarin produk ini, produk ono, orang itu tidak merasa butuh, tidak merasa kepengen dengar, maka percuma. Apapun yang diomongin, mau 15 menit, 30 menit juga percuma. Tapi kalau kita udah dapetin attention mereka, hanya dengan satu kalimat yang bikin mereka penasaran, maka kita punya waktu 10 detik berikutnya untuk jelasin secara singkat apa yang kita mau sampaikan. Dan kalau kita pinter jaga rasa penasaran mereka itu, maka kita bisa lanjut sampai ke closing. Itu yang akan kita pelajari di minggu depan juga. Kita lanjut sampai ke kalimat yang bisa bikin langsung closing ya. Jadi hari ini kita belajar bagaimana mem-clearkan atau melepaskan prospek kita dari distraction, dari hal-hal yang bikin mereka distracted, nggak fokus sama kita. Misalnya HP, misalnya anaknya ribut, misalnya sambil nonton TV, sambil ngobrol, sambil lain-lain. Nah, kita dapetin konsentrasi mereka dengan satu kalimat ajaib. Kalimat ajaibnya apa? Kalimat ajaibnya, contohnya, gue punya kabar baik dan kabar buruk. Dengan satu kalimat ajaib ini, maka prospekan teman-teman akan langsung, apa tuh kabar baik dan kabar buruknya? Dan teman-teman punya waktu 10 detik untuk sampaikan secara singkat. Misalnya, yang tadi udah dikasih contoh itu tadi ya. Nah, kalimat kedua, tahu nggak, ada 2 tipe orang di dunia ini. Itu juga teman-teman prospeknya pasti langsung, apa tuh 2 tipe orang? Itu kita langsung bisa masuk, tergantung cocoknya ke yang mana. Pada saat kita ngobrol sama mereka ya, kita bisa masuk dari family, kita bisa masuk dari produk, kita bisa masuk dari apapun isunya. Tahu nggak? Apa-apa-apa? Tahu nggak? Mirip-mirip. Ya, ini mungkin nggak cocok buat lu, tapi dia langsung, apa nih yang nggak cocok buat gua gitu kan? Ini mungkin nggak cocok buat lu, tapi kayaknya gue tahu gimana caranya kita bisa dapat duit lebih banyak. Ada ide yang lebih bagus. Apa tuh? Gitu, bikin orang penasaran. Jadi ini teman-teman, hari ini topiknya kita ngomongin yang di tanda petik ini. Satu kalimat yang bikin orang penasaran. Jangan langsung buka-bukaan. Udah kayak pedagang aja, langsung buka-bukaan, langsung buka lapak, langsung gue punya produk ini bagus, ini bagus. Orang nggak ngerasa butuh, males dengerinnya. Malah ngerasanya dijualin ya. Gitu. Bayangin deh. Ini bisa dijadiin pertimbangan nih. Yang artinya titik gitu ya. Kurang lebih itu contoh-contohnya. Nanti teman-teman bisa didengerin ulang minggu depan kalau bisa. Training kita kan nggak lama. Kalau bisa jangan pergi ke tempat-tempat yang ramai yang nggak bisa konsentrasi. Kalau bisa di rumah aja gitu. Oke, kecuali kalau darurat ya, kayak lagi mau ngelayat gini ya udahlah. Begitu teman-teman sharingnya untuk hari ini. Oh, Cierna nih, tulis nih, lu masih kolesterol, terus masih suka tarik benang. Lu mau nggak kolesterol lu hilang dan muka lu kencang, no keriput, dan badan lu juga halus? Bagus, ini juga kalimat-kalimat yang bisa bikin orang, ya mau dong. Nah, terus apa gitu ya. Oke. Bu Kristanti live duluan, ada rapat. Terima kasih sudah bikin penasaran. Oke. Mbak Testi emang dahsyat. Ya, setuju. Mbak Testi emang dahsyat. Ya, itu teman-teman. Yang lain-lain gimana? Ada yang masih bingung nggak? Ci Stefani gimana? Ci Jacinta? Nggak bingung ya? Bisa ya, kurang lebih ya? Tinggal dilatih aja. Thank you. Sip. Oke. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, ada yang mau sharing mungkin?
Last chance sebelum kita foto. Lus, Cici punya kabar baik nih, sama Apa kabar tuh? buruk. Mau tahu yang mana? Mau dua-duanya, Ci? Apa kabar baiknya? Apa kabar baiknya? Udah penasaran. Iya. Apa kabar baiknya, Ci? Kabar baik dulu. Ya. Yakin mau tahu kabar baik dulu. Iya, buru ah. Tapi mungkin ini nggak cocok buat Lucy. Wih, serakah dia udah dua-duanya dipakai. Boleh kan tapi Lus? Boleh kan? Ini namanya jurus kombinasi nih. Ini bikin penasaran apa bikin keki? Ini kalau kolerik udah nggak sabar nih. Mantap banget Lus. Emang ini yang lagi dibutuhin nih. Jurus-jurus baru. Apaan sih? Apa sih yang mau diceritain kabar baiknya apa? Tadinya ngarepnya Lucy tanya kabar buruk dulu, ternyata tanya kabar baik dulu. Gimana Lus? Wih, orangnya optimis soalnya. Ya, kurang lebih gitu kan ya Lus ya. Yes, good. Itu kalimat yang bisa dipakai. Langsung serakah tuh, langsung dua-duanya dipakai tuh. Oke. Sip. Oke, semoga bermanfaat hari ini kalimat-kalimat yang bisa bikin penasaran. Teman-teman nggak usah hafal semuanya, pakai 2 atau 3 yang teman-teman nyaman, tapi dipakai terus sehingga lancar akhirnya. 2 atau 3 aja, nggak usah semuanya. Kalau semuanya malah nggak ada yang diinget ntar. Oke. Dipraktekin ya minggu ini ya teman-teman. Bikin teman-temannya, bikin prospeknya penasaran. Jangan langsung buka-bukaan. Oke. Cewek secantik Iya. apapun, kalau tiba-tiba dia buka bajunya, cowoknya juga langsung lari itu. Mau secantik apapun, cowoknya kabur, takut. Oke. Mari kita berfoto. Dikit-dikit aja ya. Iya, dikit-dikit aja. Bukannya dikit-dikit aja. Jadi penasaran tuh. Kibas rambut aja, penasaran. tapi rambutnya wangi gitu kan. Kalau rambutnya bondol ya nggak bisa dikibas sih. Oke, dari tadi ngomongin skin, mari kita berfoto. Rambutnya bondok, dilihatin aja loh. Yoi. Oke, siap foto? Ada yang belum muncul nih. Bu Teli. Aku kangen sama Bu Teli. Bu Teli ini dari Manado, teman-teman. Buat yang baru-baru belum kenal ya. Bu Teli belum muncul wajahnya. Cieni belum muncul. Rivo, Pak Yandri, Bu Mariana belum muncul. 1, 2, smile. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Semoga berguna praktekinnya. Thank you. Sama-sama. Thank you semua. Bye bye. Don't miss me.